Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Darmansyah Putra dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul meningkatkan keaktifan siswa untuk mengemukakan pendapat dalam mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Batanghari dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif yaitu Think Pair Share. Dan kita lanjut ke latar belakangnya. Pada latar belakang ini, latar belakang masalahnya yaitu adalah keterampilan berbicara siswa yang dapat menyebabkan siswa menjadi sulit untuk mengemukakan pendapat. Untuk diketahui, pada pembelajaran masa sekarang ini, pada K13 ini, berbicara merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa dan harus diasah dengan baik. Karena pada K13 ini, siswa dituntut untuk menjadi aktif untuk mengikuti pembelajaran. Nah, dari hasil observasi dan wawancara bersama guru sejarah kelas 11 SMA Negeri 1 Batanghari, yaitu Bapak Mustaqim SPD, beliau mengungkapkan bahwa beberapa kendala yang ditemukan pada pelaksanaan pembelajaran di kelas, yaitu masih banyaknya yang siswa yang yang sulit atau yang masih tidak percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya terhadap suatu pembelajaran itu sendiri. Nah, solusi yang saya berikan untuk meningkatkan keaktifan ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif bernama Think Pair Share. Dan rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara mengaktifkan siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Batanghari untuk mengemukakan pendapat pada mata pelajaran sejarah dengan menggunakan metode pembelajaran Think Pair Share. Nah, kita masuk ke kajian teorinya ya. Definisi dari mengemukakan pendapat itu sendiri adalah suatu kegiatan di mana kita menyampaikan buah pikiran kita atau ide kita kepada seseorang ataupun kepada orang banyak. Dan faktor yang dapat mempengaruhinya adalah ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, dan faktor internal juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor bawaan, di mana faktor bawaan ini adalah faktor yang diturunkan dari orang tua pada anaknya, yang utamanya adalah faktor intelijensi. Dan yang kedua adalah faktor jenis kelamin, di mana biasanya pada suatu pendapat anak laki-laki lebih cenderung aktif dalam mengemukakan pendapat daripada siswa yang perempuan. Lanjut, yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah pola asuh orang tua. Dan pola asuh orang tua ini dapat mempengaruhi anak dalam berbicara untuk menyampaikan pendapatnya, di mana orang tua harus lebih aktif untuk mengajak anaknya untuk berbicara, berinteraksi dengan baik. Yang kedua adalah masih dari faktor eksternalnya adalah teman bermain, di mana anak tentunya memiliki teman sepermainannya di rumah maupun di sekolah. Nah, hal ini tentunya sangat mempengaruhi anak untuk berbicara. Anak dapat menambah kosakata yang baik ataupun buruk dari teman bermainnya itu sendiri. Yang ketiga adalah sekolah. Tentunya di sekolah memiliki guru yang dapat membimbing anaknya dalam hal mengemukakan pendapat. Dan peran sekolah juga dikira sangat besar pengaruhnya untuk siswa berani untuk aktif mengembangkan keterampilannya berbicara dan mengemukakan pendapat dengan baik. Nah, kita masuk ke metode Think Pair Share yang saya sebut tadi, di mana metode ini saya ambil untuk memecahkan atau meringankan masalah tentang keaktifan anak ini. Adapun metode Think Pair Share ini adalah memiliki definisi. Saya mengutip dari M. Sunita. Think Pair Share merupakan metode
pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berpikir sendiri tentang pemecahan suatu masalah dan kemudian membagikan hasil pemikirannya kepada pasangannya. Dan sedangkan menurut Sohimin 2014, pada pembelajaran Think Better ini, siswa diberikan kesempatan untuk berpikir, berdiskusi, saling membantu sesama teman atau pasangan belajarnya, dan dapat berbagi serta bertukar informasi dengan kelompok lainnya. Dan untuk tentunya model Think Better ini memiliki keunggulan dan juga kelemahannya. Saya mengambil 3 dari keunggulannya, itu adalah proses pembelajarannya sangat berfokus kepada siswa, sehingga model pembelajaran ini mampu mengeluarkan kemampuan siswa secara maksimal. Yang kedua adalah memberikan siswa kesempatan untuk berpikir dan melatih siswa dalam bekerja sama antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah siswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyampaikan ide atau pendapat, dan juga melatih siswa agar terbiasa dapat menerima pendapat dari orang lain. Sementara kelemahannya adalah model pembelajaran ini akan mengalami kesulitan dalam mengkoordinasi siswa, dan jika dalam pengkondisian siswa tidak berjalan baik, maka akan menyita waktu yang cukup banyak untuk model pembelajarannya. Dan yang kedua adalah karena model pembelajaran ini mengajak diskusi dengan teman sebangku, maka akan mendapati kesulitan jika jumlah siswa yang ada di kelas itu berjumlah ganjil, sehingga memungkinkan satu siswa dari kelas tersebut tidak memiliki teman pasangannya. Dan yang terakhir adalah model ini sangat memerlukan adaptasi yang cukup sulit jika kelas sudah terbiasa menggunakan model pembelajaran yang konvensional, yaitu model pembelajaran di mana siswa hanya mendengar penjelasan dari guru. Sementara di model pembelajaran Think Better ini, siswa dituntut untuk menjadi aktif sendiri dan berpikir sendiri. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran Think Better. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana guru ini adalah peran guru di bahasa pertama ini, yaitu guru diharuskan untuk memilih dan memasangkan siswanya. Dan lebih baik lagi jika guru memasangkan siswa yang aktif dan tidak aktif, sehingga siswa yang tidak aktif menjadi terpacu untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua adalah berpikir, di mana tahapan ini guru memberikan siswa waktu selama beberapa menit untuk memikirkan solusi yang telah masalahnya telah diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Dan yang kedua adalah berpasangan, di mana pada langkah ini siswa diwajibkan untuk bekerja sama dengan pasangannya agar memecahkan permasalahan yang sudah diberikan. Dan yang ketiga adalah berbagi. Tahapan berbagi ini adalah siswa diharuskan untuk bertukar pikiran kepada pasangannya yang telah ditentukan tadi, dan mereka pun mencari kesimpulan terhadap sebuah permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Dan yang terakhir adalah penghargaan, di mana memberikan apresiasi yang berupa nilai kepada siswa yang dirasa solusi dalam pemecahan masalahnya itu terbaik. Selanjutnya adalah studi relevan, di mana saya mengambil dari saudara Melanie Pramugari dengan judul penerapan metode Think Better untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran teori PKK di SMP Negeri 3 Magat Saji Tegal. Saya mengambil ini karena dirasa permasalahannya itu cukup sama, juga membahas tentang keaktifan, sementara saya keaktifan dalam mengemukakan pendapat, dan juga metode yang dipakainya juga sama, Think Better. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitiannya. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Batanghari. Sementara objeknya adalah keterampilan siswa
untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat dalam proses pembelajaran sejarah melalui metode pembelajaran think pair share. Setting penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Batanghari, Muara Bulean, Batanghari, Provinsi Jambi. Dan waktu penelitian dilaksanakan pada Februari hingga April 2001, yang meliputi semua kegiatan yang dimulai dari penyusunan proposal, kegiatan hingga pelaksanaan dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama adalah tahap perencanaan, disusun berdasarkan hasil pengamatan pada tahap pra-observasi. Di sini peneliti akan berkolaborasi, melakukan diskusi mengenai gambaran umum pembelajaran di kelas, mengidentifikasi masalah yang ada, dan merancang tindakan untuk mengatasinya. Yang kedua adalah tahap observasi, di mana kegiatan ini merekam segala kegiatan dan aktivitas siswa yang terjadi selama tindakan itu berlangsung. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, peneliti mengamati segala yang dilakukan siswa yang berkaitan dengan kegiatan diskusi, keaktifan siswa, cara siswa mengajukan pendapat, serta keseluruhan praktik siswa dari awal hingga akhir pembelajaran. Selanjutnya adalah tahap refleksi, di mana peneliti bersama guru berdiskusi untuk menganalisis hasil pengamatan pada siklus 1 tadi, yaitu perencanaan. Nah, antara lain mengambil kesimpulan tentang kemampuan siswa setelah dikenakan tindakan, menilai keaktifan dan kemampuan siswa pada saat berdiskusi, serta mengevaluasi tentang kekurangan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dan selanjutnya adalah tahapan pengumpulan data. Yang pertama adalah pengamatan. Dengan pengamatan, peneliti memperoleh data berupa gambaran proses praktik diskusi, keaktifan siswa, sikap siswa, serta interaksi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan dengan instrumen lembar observasi. Yang kedua adalah wawancara, di mana peneliti melakukan wawancara bersama guru mata pelajaran yang bersangkutan, sehingga dapat menghasilkan data-data tentang siswa yang melakukan pembelajaran. Yang ketiga adalah tes. Di sini peneliti melakukan tes untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian siswa terhadap kegiatan pembelajaran berbicara, khususnya diskusi melalui praktik kegiatan diskusi. Yang keempat adalah catatan lapangan yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dan siswa selama proses kegiatan dari awal hingga akhir. Dan mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya dari proposal penelitian ini. Adalah masalahnya berupa rendahnya keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat, dan solusi yang ingin saya berikan adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran think pair share untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam menyampaikan diskusi. Baik, sekian dari saya pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.